Kita mau turun ke sungai. Kayaknya nggak ada manusia sing mandi di sungai wisan saiki. Tuh. Kotor full iki kotoran dan bambu. Iki kayak susuan bajing iki. Oh. Kok cedak men. Tuh kan. Kita berdiri di sini bisa lo ngambil. Dikit lagi. Bismillah. Assalamualaikum. Iya bener, sungai ini agak dijamah manusia iki. Bebatuane reget kabeh. Loh, tapi kok iki bekas busa sabun iki. Berarti masih ada. Nggak tahu 1 atau 2 orang ya. Saya tertarik dengan sebuah lubang, lur. Ada lubang, lur. Ini kalau teman-teman belum tahu, ini sarang burung tengkek. Kayaknya baru bikin, masih ada bekas-bekas tanahnya dari dalam. Ada lagi ini. Oh. Susah. Oh. Ada lagi nih. Pakai lubangnya. Berjejer 3. Ada yang lagi iki motong wit bambu, ngebrukin wit bambu. Ada yang ngebrukin wit bambu. Sungai ini aliran sungai full horror gitu, dari atas sono sampai ke bawah. Karena memang dilihat dari lokasi ini kayak gini ya, jauh dari keramaian loh. Kanan kiri full pohon bambu. Oh, jadi sungai ini ditutupi pohon bambu. Tuh kan. Aliran sungai dari lereng Gunung Lawu masih banyak bebatuan, full batu ini. Oh, kan. Sampai ke bawah. Itulah penampakan orang yang lagi ngebrukin bambu. Rono ya. Kita berjalan-jalan menyusuri sungai yang penuh cerita. Loh, lawang ingin ngendi ya? Di parani malah gak enak piye ta iki? Di parani malah ngilang piye ta iki? Loh. Ning ndi wong iki ya? Gak enak. Jika teman-teman penasaran dengan lokasi sungai ini, tak kasih tahu. Ini adalah sungai aliran yang menuju ke Alas Ketonggo. Alas Ketonggo Srigati itu loh. Yang ceritanya udah saya angkat waktu saya ngobrol sama narasumber juru kunci Alas Ketonggo Mbah Yetno. Ya iki sungai ini. Sungai langsung menuju Alas Ketonggo. Tuh kan, nyampe sono aja masih banyak pohon bambu, full. Ya Allah. Kayaknya ngeplok kesini malam-malam sahdu ya. Gak ada orang sama sekali menyusuri sungai, ya Allah. Terus ketemu sesuatu yang bikin bulu kuduk merinding. Lihat pemandangannya apik kayak gini loh. Ada tebing cadas.
Pohonnya api pohonnya. Tuh. Jadi pohonnya ini enggak ke tanah, enggak, cuma akar-akar itu. Dia menggantung. Kegabutan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ceritanya ini tadi gini teman-teman. Seperti yang udah saya ceritain waktu saya live kemarin. Niatnya saya tadi itu mau nyari narasumber Mbah Saino ya. Mbah Saino yang katanya tersesat di hutan itu, muter berkali-kali nggak ketemu jalan. Pengennya sih ketemu sama beliau, tapi ternyata beliaunya nggak ada, nggak tahu ke sawah atau kemana, neng bau neng alas hutan. Pokoknya intinya beliau nggak ada. Pengennya sih saya jadikan narasumber. Ya syukur-syukur beliau mau kita ajak ke lokasi, nunjukin lokasinya yang sempat membingungkan. Mungkin dengan kita langsung ke lokasi, kita bisa setidaknya sedikit membuka misteri ya. Sosok apa yang sudah membingungkan? Apakah itu benar seperti tentang akar nimang yang diinjek yang saya jelasin kemarin, atau lain? Tapi begitu saya cari nggak ketemu, ya wis akhirnya nggak jadi. Saya pikir percuma. Dan saya yakin teman-teman sendiri kalau nonton video tanpa ada narasumber, kemudian tahu-tahu saya hanya ke lokasi, dan lokasinya pun juga asal-asalan ya, saya ke tengah hutan, hanya perkiraan saja tanpa ada titik yang terang dari si narasumber bahwa kejadiannya itu di titik sini. Kan kayaknya kan piye yo, gak sip, yang jelas gak masuk lah, kanggo gak masuk belas. Karena itulah saya nggak jadi. Kemudian saya mengikuti kata hati, pengen main-main ke sungai ini. Sadupal ya. Jarang ada orang lewat ke sini loh. Meskipun tadi di Batu kan ada ini bekas busa sabun, kayaknya ada orang mandi di sungai, tapi itu kan nggak banyak, nggak full. Buktinya batuan kanan kiri juga banyak sampah. Apakah ini sarang burung? Saya sebentar tak nyalain flash ya. Oke, flash sudah kita nyalain. Apakah ada burungnya di dalam? Ketok gak lur? Jeru banget ya. Tuh ternyata di dalam pohon ini bentuknya kayak gini gila. Ya Allah, dalam banget ini. Mungkin ya nyampe sampai gini ya. Siapa tahu nemu burung berharga, lebih berharga dari burungku kan lumayan. Ternyata nggak ada. Aku penasaran karo wong sing motong bambu gimana loh. Mosok tinggal jalan beberapa langkah lo nggak ada orangnya. Neng di ngono lho. Apa mulih ya? Guys, bolah bodo amat, yang jelas dia bukan hantu. Nah, keyakinanku seperti itu. Jambu alas iki. Wong awi nyebutnya wit jambon. Jambon itu jambu alas. Lagunya Didik Kempot loh, jambu alas rupanya hijau. Ya ini pohonnya. Kalau teman-teman penasaran. Jambu alas. Memang buahnya warnanya hijau, manis. Oke, lanjut kita nyebrang ya. Bismillah. Ya Allah. Loncat ke sana. Sebenarnya banyak banget sih masukan. Bener-bener banyak banget, tapi saya bingung belum bisa. Hari kemarin saya mencari narasumber. Jadi ini di luar sepengetahuan teman-teman ya. Sebenarnya saya tiap hari itu berusaha ingin mencari narasumber, tapi sayangnya belum ketemu sih. Belum bisa ketemu dengan narasumber. Jadi ceritanya orang rancang itu deket Jogorogo. Ada mbah Kong.
mbah laki-laki itu hilang sampai sekarang belum pulang. Nggak tahu ini gimana kronologi lengkapnya. Selentingan sedikit cerita dari informasi yang saya terima kemarin sih, katanya jadi Mbah Kong sama Mbah Putri ini kan ke sawah. Nah, pulang dari sawah ini kan membawa rumput buat kambingnya. Rumput ini yang bawa Mbah Kong. Mbah Putri ini pamit ke Mbah Kong jalan duluan karena kan belum masak. Pengennya Mbah Putri ini cepat sampai rumah, masak, kemudian begitu Mbah Kong sampai rumah, masakan itu udah siap. Tapi kenyataannya ketika Mbah Putri ini masaknya udah selesai, udah siap, Mbah Kong ini nggak nyampe rumah. Tuh, lucu toh. Sampai siang sampai sore, anak-anaknya nyari lagi ke sawah nggak ada. Sampai malam, nah begitu sudah merasa ganjil, yus pihak keluarga coba mencari dan menanyakan ke orang-orang yang mungkin bisa mengetahui keberadaannya, tapi ternyata sampai sekarang tidak ditemukan. Ada cerita dari orang lain, katanya rumput yang sempat dibawa Mbah Kong ini ketemunya ini arah menuju ke Gunung Lawu, ke Sumber Nogo. Nah, Sumber Nogo ini insya Allah lain waktu saya review ke sana ya. Tapi cerita sebenarnya seperti apa, saya kemarin nyari anaknya yang masih hidup, ternyata nggak ketemu juga. Beliaunya di sawah, saya nggak tahu sawahnya karena memang mayoritas orang desa kan kehidupannya di sawah, sedangkan sawahnya ini jauh banget di kampung lain. Rumahnya ngerancang, sawahnya carat kan adoh. Saya kesusahan mencari. Ya wis, indah banget ini. Bayangin aja malam-malam saya berdiri di sini, uka-uka lah kalau bahasanya acara dulu itu, uka-uka di bawah pohon bambu. Syahdu banget. Pasti pertama yang akan ada itu suara lemparan kerikil atau pasir. Biasanya begitu. Ini udah jadi ciri khas di kawasan opo bambu kayak gini. Itu olahnya si genderuwo yang suka menggoda manusia dengan cara-cara sederhana. Tapi terkadang kalau orang belum paham ya kaget, takut dan lari. Ya wis lah. Tak kira cukup sampai di sini ya. Sambung lagi lain waktu, Lur. Matur suwun. Doakan saya segera bertemu dengan para narasumber yang saya cari. Ya segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.